Cerita dimulai di malam hari yang gelap, di mana ada seorang pemuda yang sedang merintih kesakitan dan berteriak keras. Pemuda ini bernama Perdan dan dia dijadikan eksperimen kejam oleh sekolah sihir yang sebelumnya dia kagumi. Sekolah sihir ini bernama Magic Tower Bohemian, di mana sekolah ini merupakan sekolah terkuat di kekaisaran wilayah ini. Perdan yang sudah putus asa merasakan kesakitan, dia pun berkata, "Sepertinya sebentar lagi diriku akan segera mati. Aku tidak menyangka bahwa orang jenius sepertiku bisa berakhir seperti ini." Perdan yang tidak bisa melawan, mereka pun melakukan eksperimen lagi kepada Perdan dengan kejam. Teriakan demi teriakan keras dikeluarkan oleh Perdan karena merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Kemudian karena teriakan yang berisik, kepala sekolah sihir ini pun pergi meninggalkan ruangan. Di mana di sini Perdan berkata dalam hatinya, "Mengapa diriku bisa hancur seperti ini di tempat sekolah yang kukagumi selama ini?" Di sisi lain, siswa yang melakukan eksperimen kepada Perdan sembari kasar berkata, Bagaimana perasaanmu, Perdan? Meskipun kau tidak berbakat menjadi mage, kau langsung sombong karena hanya sedikit pintar. Inilah mengapa life force dan pengetahuanmu diekstrak di dalam laboratorium rahasia ini. Ayo sekarang bicaralah seperti orang pintar seperti dulu. Dan yah, ngomong-ngomong kau tidak akan bisa pingsan sekarang ini. Setelah menghina dan berbuat kasar, siswa ini pun melihat Perdan melirik ke arah bawah lantai dan melihat semut eksperimen yang lolos berjalan keluar. Siswa ini bernama Weller di mana sembari marah, dia pun langsung menginjak semut itu sampai hancur. Kemudian kedua teman Weller pun sembari berperingai jahat berkata, Kalau dipikir-pikir, bajingan ini sama seperti serangga. Dia tidak memiliki energi sihir, sehingga tidak bisa menghancurkan satupun rantai ini. Ya, itu hal yang bagus untuk kita, karena bajingan ini adalah subjek eksperimen tingkat S. Apalagi dia punya teman, si cantik Ropelin, yang sekarang ini mendapatkan sponsor untuk belajar ke luar negeri. Aku kasihan karena si Ropelin punya teman seperti si Perdan yang pecundang. Perdan pun hanya bisa menahan emosi sembari dipenuhi rasa sakit. Di mana setelah ini Weller pun mengecam Perdan lagi, hingga Perdan pun dengan keras berkata, "Tutuplah mulut sialanmu itu, dasar keparat." Perdan yang mengalami kondisi ini, dia pun akhirnya dalam hati berkata, bahwa semua ini terjadi karena diriku yang lemah. 15 tahun yang lalu, Perdan hidup dibesarkan di panti asuhan dan bercita-cita menjadi mage yang terkuat. Kemudian Perdan pun masuk ke Magic Tower, berjuang menjadi pekerja biasa demi bisa belajar sihir. Namun sayangnya takdir keberuntungan tidak menghendakinya. Ketika umur 7 tahun, hasil tes energi sihir Perdan sangatlah rendah, sehingga dia pun tidak bisa menjadi mage, apalagi ingin menjadi mage yang terkuat. Namun meski begitu Perdan tidak menyerah sama sekali. Dia pun mengintip buku-buku formasi mantra, sembari bekerja buruh kasar di sekolah sihir ini. Bahkan dengan tekad yang kuat, Perdan pun membaca diam-diam buku inti dari perpustakaan sekolah sihir ini. Karena Perdan yakin, meskipun energi sihir bawaannya sedikit, dia memiliki otak yang cerdas dengan tekad belajarnya yang rajin. Beberapa tahun pun berlalu, perjuangan pun tidak mengkhianati hasil. Perdan yang dulunya pekerja buruh kasar, sekarang menjadi peneliti di sekolah sihir ini. Kemudian di suatu hari, Perdan mengunjungi temannya bernama Lukat untuk memperlihatkan penelitian yang dibuatnya. Lukat pun langsung terkejut ketika mengetahui bahwa penelitian Perdan ini sangat luar biasa. Bahkan penelitiannya bisa membuat kepala sekolah sihir ini mengakui kejeniusannya. Disinilah Perdan pun menyadari dan mengakui bahwa dirinya adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun sayangnya takdir tidak bisa diketahui ketika Perdan merasa senang dan memberitahu Lukat tentang penelitiannya ini. Lukat sedikit terkejut karena baru dia saja yang mengetahui penelitian Perdan ini. Hingga akhirnya Lukat yang selama ini dekat dengan Perdan, dia pun mengkhianati Perdan dan mencuri penelitiannya. Lukat pun mengklaim bahwa penelitian milik Perdan adalah miliknya sendiri. Bahkan berita ini pun sampai terdengar oleh kepala sekolah sihir ini. Perdan yang tidak menerima pernyataan palsu ini langsung pergi dan menjelaskan kepada kepala sekolah sihir ini bahwa penelitian yang dibawa Lukat adalah miliknya. Kemudian kepala sekolah sihir ini pun berkata, "Jadi maksudmu, kau adalah penulis dari teori kontinuitas multidimensi ini?" Perdan yang menganggap dirinya akan dibelah oleh kepala sekolahin sihir ini tidak menyangka bahwa hal ini akan menjadi bencana bagi dirinya. Kepala sekolah sihir ini bernama Bohemir Balrog Beasis. Di mana di sini setelah mendengar penjelasan Perdan, Bohemir yang tertarik dengan Perdan ini, dia pun dengan peringai senyuman tersembunyinya mengundang Perdan untuk pergi ke laboratoriumnya setelah 2 hari mendatang. 2 hari kemudian hari bencana pun terjadi, di mana di sini Perdan dijadikan eksperimen sampai 7 tahun sekarang. Penyesalan, kebencian, serta amarah dipenuhi diri Perdan, di mana setiap harinya dia harus menjadi budak di siang hari dan menjadi eksperimen setiap malam. Di sini Perdan dipaksa untuk membuat formasi mantra penelitiannya sendiri, sekaligus dipaksa menjadi eksperimen dari semua penelitian yang dia buat sendiri. Perdan tidak bisa melawan hal ini, karena dirinya diancam bahwa jikalau kabur atau melawan, maka orang-orang kesayangannya akan dibunuh mereka. Perdan pun dilemparkan kembali ke dalam penjara dingin. Rasa keputusasaan memenuhi dirinya, harus menjalani takdir yang begitu kejam ini. Di balik keputusasaan ini,
Perdan pun mengingat kenangan indah bersama teman masa kecilnya Roplin. Di mana di masa kecilnya ini Perdan dan Roplin saling berjanji untuk sama-sama menjadi mage yang hebat. Perdan pun berhayal dan berharap sembari berkata, seandainya bakat energi sihirku lebih kuat, pasti aku tidak akan seperti ini dan akan hidup bahagia. Namun sayangnya itu hanyalah khayalan, takdir dunia memang sungguh tidak dapat diketahui. Dengan tangisan yang dipenuhi rasa sakit, Perdan pun duduk terdiam di dinding memikirkan nasibnya yang menyedihkan ini. Namun tidak lama kemudian, muncullah gerombolan semut eksperimen mendatangi Perdan. Perdan pun mendengar suara misterius, di mana sembari wajah suram, Perdan berkata, Lagi-lagi suara ini muncul di kepalaku lagi. Suara ini selalu muncul setiap kali aku dijadikan percobaan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, aku tidak punya kekuatan lagi. Mungkin lebih baik kalau aku mati saja. Di balik keputusasaan ini, tiba-tiba semut itu berkata, apakah kau yakin ingin menyerah begitu saja? Apa kau yakin tidak ingin balas dendam? Semua ini belum berakhir. Demi balas dendam dan bertahan hidup, tahanlah rasa sakit ini sekali lagi dan lagi. Kemudian kau akan dilahirkan kembali. Bertahanlah demi membalas penindasan ini, berjuanglah demi memiliki kekuatan yang besar. Kau pasti akan menembus batasan dirimu. Perdan pun berkata, ini semua belum berakhir, aku harus mengasah pedang balas dendam yang telah kupersiapkan selama 7 tahun ini. Aku hanya perlu menyempurnakan teoriku saja. Jika ingin melawan kekuatan besar, tidak cukup mengandalkan otak cerdas saja. Aku akan melawan takdir kejamku ini, dan aku akan menyempurnakan teoriku tentang rekonstruksi tubuh yang belum pernah ada di dunia ini. Mulai besok, aku akan bertindak dan melampaui batasanku.